Casey menang tiket perjalanan ke sebuah resor mewah di Maladewa. Dia pergi ke sana menaiki kapal bersama 3 tamu hotel lainnya. Salah satu orang ini miliarder gadungan. Bisa tebak yang mana? Pria ini mencuri peralatan makan dari atas buffet dan menaruhnya di dalam tasnya. Kalau beneran kaya, buat apa dia mencurinya ya? Ngomongin soal penyusup, salah satu awak kapal ini nggak seharusnya ada di sini. Bisa tebak yang mana orangnya? Pelayan ini menyembunyikan lencana polisi di bawah rangkaian bunganya. Jadi, dia mungkin sedang dalam penyamaran. Akhirnya Casey tiba di darat. 3 orang porter menawarkan untuk membawakan kopernya. Kamu bisa membantu dia memilih orang yang tepat? Pria pertama adalah seorang buronan. Lihat poster di dermaga ini. Pria kedua adalah hantu. Dia terlalu transparan untuk ukuran manusia. Karena itu Casey sebaiknya memilih pria ketiga. Manajer hotel menawari Casey 3 pilihan kamar. Kamar di lantai 8 dengan pemandangan laut yang indah, apartemen mewah di lantai 2 dengan pemandangan taman, atau bungalow autentik yang terpisah di tepi pantai. Mana yang akan kamu pilih? Pilihan pertama nggak ada karena hotel ini cuma terdiri dari 5 lantai. Dan bungalow ini nggak dilengkapi AC atau kipas angin, jadi Casey harus milih opsi kedua. Di pantai, Casey bertemu dengan gadis kembar 3, Sienna, Gemma, dan Emma. Emma meminjam uang $20 dari Casey. Keesokan paginya, Casey bertemu salah satu dari si kembar 3 di lobi. Tapi mereka sangat mirip, sampai-sampai Casey nggak bisa membedakannya. Kita tahu pasti bahwa Sienna selalu berkata jujur, sementara Gemma dan Emma selalu berbohong. Apa pertanyaan yang terdiri dari 3 kata yang harus diberikan Casey supaya uangnya bisa kembali? Pertanyaan yang benar adalah, apakah kamu Gemma? Sienna yang selalu berkata jujur akan menjawab bukan. Gemma yang selalu berbohong juga akan menjawab bukan. Sedangkan Emma akan menjawab iya karena dia pembohong. Jadi kalau jawabannya ya, Casey bisa menagih uangnya. Dan kalau jawabannya bukan, Casey bisa meminta Sienna atau Gemma untuk mengingatkan Emma soal utangnya. Usai sarapan, Casey pergi menyelam. Dia melihat banyak ikan badut yang serupa di bawah air. Tapi salah satu dari mereka nggak seharusnya ada di sini. Bisakah kamu menemukan ikan yang berbeda sendiri? Yang ini. Casey menemukan peti harta karun di bawah air, tapi petinya digembok. Bisakah kamu membantunya memecahkan kunci kombinasinya? Ada 3 penyu yang dilukis di peti harta karun. Setiap penyu punya sejumlah cincin pada cangkangnya. Itu adalah petunjuk kalau kita hitung cincin-cincin itu, kodenya akan terpecahkan. 8, 4, 5. Casey membuka peti harta karun dan menemukan kalung mutiara. Dia pergi ke pasar perhiasan lokal dengan harapan bisa menjual kalung itu. John bilang, perhiasan ini nggak begitu berharga, tapi aku bisa menawarkan $50 untuk 1 mutiara. Noah bilang, sampah, mutiara ini palsu, $5, itu penawaran terakhirku. Dan Mia bilang, Nona, kita bisa menjualnya di pelelangan. Orang-orang kaya bersedia bayar ratusan dolar untuk kalung ini. Aku bisa jadi agenmu dan meminta 15% dari keuntunganmu. Bagaimana menurutmu? Salah satu dari mereka adalah penipu. Bisa tebak yang mana? Noah menggunakan kartu pegawai orang lain, artinya dia sudah mencuri identitas orang lain.
Casey ingin membeli baju renang baru. Dia masuk ke kamar pas dan melihat 3 pasang kaki ini. Bisakah kamu menebak siapa yang bokeh? Ketiga wanita ini memakai sandal yang relatif baru, tapi coba kita lihat kuku kaki mereka deh. Wanita pertama memiliki kuku kaki yang baru dicat, kuku wanita kedua tidak diberi cat kuku, tapi mungkin dia lebih suka terlihat alami. Dan cat kuku wanita ketiga sudah terkelupas, jadi dialah yang bokeh. Di lobi hotel, Casey bertemu 2 teman sekamarnya, Tina dan Jeff. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak yang mana hanya dengan melihat foto ini? Tina adalah manusia serigala, ada borgol di kakinya. Casey pergi ke pantai untuk berjemur. Ada vampir di salah satu kursi santai. Kamu bisa tahu di mana dia? Tumpukan abu di sebelah kanan ini tadinya adalah vampir. Ada upacara pernikahan di pantai, sayangnya setelah makan malam semua pria di pesta ini berubah menjadi zombie. Bisakah kamu menebak zombie yang mana mempelai prianya? Itu orangnya, dia memakai cincin tuh. Pada malam hari, Casey tiba di sebuah desa berhantu yang ditinggalkan untuk merekam video vlognya. Dia langsung menyadari 5 hal aneh tentang tempat ini. Apa kamu juga melihatnya? Anggrek-anggrek ini punya gigi. Siapa yang meninggalkan bekas cakar besar di dinding rumah ini? Sekarang musim panas, tapi ada manusia salju di taman. Ada 2 bulan di langit tuh. Dan sapi ini nggak punya bayangan. Casey kembali ke hotel dan mendapati kamarnya berantakan. Ada yang mengobrak-abrik barang-barangnya tuh. Dia menginterogasi 3 orang. Pelayan bilang, saya membersihkan kamar Anda di siang hari. Semua pakaian dan barang-barang pribadi Anda tertata rapi di dalam lemari. Waktu saya pergi, pintunya saya kunci. Tukang ledeng bilang, saya juga masuk ke kamar Anda di siang hari untuk memperbaiki toilet. Untungnya semua sudah diperbaiki sekarang. Dan orang di kamar sebelah bilang, aku lagi dengerin musik pakai headphone, jadi nggak menyadari ada yang aneh. Siapa yang berbohong? Si tukang ledeng, dia bilang sudah memperbaiki toiletnya tapi masih mampet. Salah satu tamu hotel, Peter, naksir Casey. Dia ingin bikin Casey terkesan dan menunjukkan beberapa foto dari blog perjalanannya. Tapi Casey segera menyadari itu palsu. Dari mana Casey tahu? Perhatikan arah tiupan angin dalam foto ini deh. Di latar belakang, angin bertiup ke kiri, tapi rambutnya tersapu ke kanan. Berarti Richard mengedit fotonya. Seseorang menghancurkan patung termahal di lobi hotel. Manajer menginterogasi 4 orang di antara para tamu untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Melanie bilang, saya nggak suka seni. Saya bahkan nggak menyadari ada patung ini sebelumnya. Stephen bilang, maaf, aku habis terjun payung seharian. Zack bilang, tenang aja, patung ini nggak menarik. Aku pedagang penyalur karya seni dan bisa mencarikan yang baru. Dan Sophie bilang, aku tadi sedang bersantai di spa, jadi nggak lihat apa-apa. Bisakah kamu menentukan siapa yang salah? Melanie, anting-anting kirinya jatuh di tengah-tengah TKP.
Casey menerima undangan dari 3 tamu hotel berbeda. Gail menunjukkan foto sebuah villa mewah dan bilang, "Aku seorang miliarder, kamu bisa datang ke villaku dan tinggal di sana selama yang kamu mau." Bella memberinya 2 tiket nonton opera dan bilang, "Kita bisa pergi bersama besok malam." Ricardo cuma menunjukkan kunci perahunya dan menawarkan untuk berlayar berkeliling dunia. Tapi cuma 1 dari tawaran ini yang beneran. Bisakah kamu membantu Casey membuat pilihan yang tepat? Ada tanda dijual di depan villa, jadi tawaran Gail tampak gak meyakinkan. Perhatikan lebih cermat tanggal di tiket opera itu deh. Tiketnya sudah kedaluarsa berabad-abad lalu, jadi Casey sebaiknya mempercayai Ricardo. Casey pergi makan malam di restoran hotel, seekor kupu-kupu bersembunyi di tengah-tengah prasmanan. Bisakah kamu menemukannya? Di sebelah sini. Morgana adalah penyihir muda. Dia baru saja masuk sekolah baru, yaitu akademi khusus untuk makhluk mistis. Teman-teman sekelas Morgana menyambutnya dengan kue, tapi salah satu murid ini adalah penyusup. Bisa tebak yang mana? Cuma dia yang terlihat seperti manusia, dan karena sekolah ini tidak menerima manusia, dia seharusnya nggak di sini. Morgana pun pergi ke asramanya. Dia bisa memilih 1 dari 3 teman sekamar. Pilihan pertama adalah Wanda, si manusia serigala. Pilihan kedua adalah Elle, si vampir. Dan ini Zelda, dia juga penyihir. Bisakah kamu membantu Morgana memilih dengan tepat? Kamar Wanda terlalu berantakan dan semua bajunya sobek. Pasti nggak akan nyaman tinggal dengannya. Dan Zelda punya buku berjudul Cara Mengutuk Teman Sekamar di lemarinya. Jadi Morgana harus memilih Elle. Morgana masuk ke perpustakaan dan melihat-lihat rak berisi buku dan piala emas. Dia mendengar gosip tentang jalan rahasia ke ruang tersembunyi di perpustakaan. Bisa bantu Morgana menemukannya? Semua barang di dinding ini tertutup debu dan jaring laba-laba, tapi perhatikan piala emas ini lebih dekat. Menurut ukiran tanggalnya, itu adalah cangkir tertua di rak, tapi masih lebih berkilau dari yang lain. Mencurigakan, jadi Morgana harus mencoba menggesernya. Pintu rahasia terbuka dan Morgana memasuki lorong gelap. Dia berjalan masuk dan menemukan 3 patung, tapi cuma 1 yang asli. Bisa tebak yang mana? Patung kedua terlalu transparan, itu adalah hantu. Dan patung ketiga bergerak, itu orang yang pura-pura jadi patung. Jadi jawaban yang benar adalah patung pertama. Morgana bertanya kepada patung itu, tempat apa ini? Tapi dia menolak menjawab sebelum Morgana memecahkan teka-tekinya. Aku bicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Aku tak punya tubuh, tapi hidup bersama angin. Siapakah aku? Morgana gagal memecahkan misteri ini. Kalau kamu? Jawabannya benar adalah Gema. Patung itu melayangkan mantra tidur pada Morgana. Tak lama dia terbangun di dalam sangkar. Si patung bilang, "Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi untuk bisa lolos. Mari bermain. Ada 3 tuas. Kamu cuma bisa memilih 1. Kalau menekan tuas pertama, sangkarmu akan terisi air dalam hitungan detik. Tuas kedua akan membawa 2 harimau lapar ke sangkarmu. Dan kalau kamu menekan tuas ketiga, sangkarmu akan dipenuhi nyamuk mutan. Kamu mustahil bisa bertahan setelah digigit mereka. Tuas mana yang harus dipilih Morgana?" Dia harus memilih tuas pertama. Air akan tumpah keluar melewati jeruji sangkarnya.
Morgana ikut kelas biologi zombie. Gurunya, Bu Jessica, menunjukkan 3 zombie dan bilang, "Coba lihat, salah satu dari zombie ini adalah mantan pacarku. Bisa tebak siapa?" Lihat atau Bu Jessica, sekarang kita tahu nama mantannya dimulai dari huruf K. Zombie kedua punya label nama di kakinya dengan tulisan Kai. Jadi dialah mantan pacar Bu Jessica. Morgana pergi ke kantin dan bertemu 3 pria, Magnus, Merlin, dan Drake. Mereka semua membahas pesta dansa sekolah mendatang. Besok harinya, Morgana menerima pesan dari mereka bertiga. Magnus bilang, "Hai cantik, kamu diundang. Periku akan mengantarkan gaun malam yang sangat cocok dengan jasku. Temui aku di aula utama pukul 8 malam." Merlin bilang, "Hei, mau pergi ke pesta dansa denganku? Kudengar kamu juga tak pandai berdansa. Kita bisa bertemu lebih awal dan berlatih agar tidak malu di depan umum." Dan Drake bilang, "Morgana, kurasa kamu adalah belahan jiwaku. Yuk, gak usah datang ke pesta dansa dan makan malam di rumahku di tepi danau. Aku punya banyak koleksi film." Siapa yang harus Morgana pilih? Magnus bahkan gak bertanya apakah Morgana ingin pergi dengannya. Dia terlalu egois. Dan Morgana gak begitu kenal Drake, jadi mungkin berbahaya pergi ke rumahnya. Jadi Morgana harus memilih Merlin. Morgana pergi ke toko untuk mencari gaun yang sempurna, tapi semua gaunnya terjual habis. Dia harus memilih dari 4 gaun ini. Bisa lihat perbedaan di antara gaun-gaun ini? Gaun ketiga berhiaskan renda yang agak berbeda. Malam harinya Morgana berjalan ke asrama lewat taman. Dia menemukan teman sekamarnya, Elle, pingsan di semak mawar. Para guru menyimpulkan seseorang telah mengutuknya. Dia cuma bisa diselamatkan dengan menemukan si penyihir dan membuatnya membatalkan mantranya. Morgana menanyai 3 saksi. Si juru masak bilang, "Aku baru membersihkan dapur dan hendak pergi setelahnya." Si pustakawan bilang, "Aku tadi lagi membaca buku. Bukunya menarik banget. Aku menghabiskan sepanjang hari di dalam dan gak memperhatikan dunia luar." Dan si tukang kebun bilang, "Aku tadi menyiram bunga lili di sudut seberang taman. Aku gak melihat apa-apa." Siapa yang mengutuk Elle? Si pustakawan. Sepatunya jadi kotor akibat lumpur karena dia mengutuk Elle di taman. Akhirnya Morgana pergi ke pesta dansa bersama Merlin. Mereka ikutan lomba tari, tapi gagal sampai final. Ini adalah 3 finalis terbaik. Tiba-tiba pasangan yang menang berubah menjadi katak. Dokter asrama memeriksa katak itu dan mengetahui seseorang meracuni mereka dengan ramuan ajaib. Tapi para penari makan makanan yang sama dan minum minuman yang sama seperti orang lain di pesta. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Mereka menari dengan menggigit mawar. Ingat, mawar itu sudah dilumuri ramuan. Merlin mengajak Morgana jalan-jalan romantis di sekitar istana kakek buyutnya. Merlin bilang tempat ini sudah terbengkalai. Gak ada yang memasukinya selama 100 tahun. Wow, ayo jelajahi. Morgana menemukan 4 detail aneh di ruang tamu. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada laptop di meja yang penuh debu. Tidak ada laptop seperti itu 100 tahun lalu. Selain itu, bunga di vas ini masih segar. Ada foto berwarna di bingkai di dinding. Dan jam tua yang indah ini punya 13 angka, bukan 12. Merlin dan Morgana pergi ke basement. Menurut rumor, ada buku sihir yang sangat kuat tersembunyi di sini. Mereka menemukan kotak batu besar, tapi sayangnya terkunci. Apa kamu tahu cara membukanya?
Ukiran dasar aneh dengan rune magis ini adalah kunci kombinasi. Bunga ini punya 6 kelopak, artinya kita harus mencocokkannya dengan bintang berujung 6. Semanggi ini punya 4 kelopak, seperti persegi dengan 4 sisi ini. Dan terakhir, bintang ini punya 5 sudut, seperti tangan manusia yang punya 5 jari. Dan voila! Merlin membuka buku itu. Tiba-tiba dia berteriak, "Ini palsu! Seseorang sudah lebih dulu mengambil yang asli." Bagaimana dia tahu? Ada barcode modern di sampul buku ini. Morgana dan Merlin menemukan catatan di buku palsu itu. Bisakah kamu membantu mereka memecahkan petunjuk ini? Kertasnya warna ungu dan gambar ini berarti koridor dari bahasa Inggris car, I, dan door. Mereka harus mencari koridor ungu. Morgana dan Merlin terus berjalan dan menemukan koridor ungu itu. Ada 3 pintu menuju buku sihir asli. Tapi tiap jalan menyembunyikan bahaya. Ada piranha lapar di balik pintu pertama. Ada keluarga vampir di belakang pintu kedua. Dan ada penyihir jahat di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus mereka pilih? Morgana dan Merlin harus memilih pintu pertama. Piranha nggak bisa bertahan hidup tanpa air, jadi nggak bahaya. Akhirnya mereka menemukan buku itu, tapi hantu pengarangnya berteriak, "Buku ini terlalu berharga. Aku tak bisa memberikannya kepada orang yang salah. Jadi kalian harus memecahkan teka-tekiku dulu. Aku membangun istana, aku meruntuhkan gunung, aku membutakan beberapa orang, tapi membantu orang lain melihat. Siapa aku?" Jawabannya benar adalah pasir. Karen sedang menghadiri pesta perusahaan. Bosnya, Mia, membawa setumpuk amplop identik dan bilang, "Aku sendiri yang memasukkan hadiah utama ke dalam salah satu amplop ini. Ini adalah sertifikat untuk perjalanan ke Bali." Tapi tenang, amplop lainnya berisi hadiah hiburan yang disiapkan oleh sponsor. Bisa bantu Karen memenangkan perjalanan ke Bali? Ada cetakan lipstik di amplop ini. Mia punya warna bibir yang mirip. Dia bilang dia sendiri cuma menyiapkan 1 amplop. Jadi, hadiah utamanya pasti ada di sini. Hari penerbangan Karen ke Bali akhirnya tiba. Dia memesan taksi untuk ke bandara. Tak lama, 3 taksi identik tiba di teras rumahnya. Tapi cuma 1 yang bisa memberi Karen tumpangan aman. Bisakah kamu menebak yang mana? Ban mobil kedua kempis, dan sopir taksi ketiga adalah manusia serigala. Lihat cakarnya. Ini bulan purnama, jadi dia pasti bakal segera berubah jadi serigala. Jadi, Karen harus memilih taksi pertama. Koper Karen terlalu berat, jadi dia ke kasir untuk membayar kelebihan beratnya. Gawat, dompet kartunya hilang. Karen bertanya kepada 3 orang yang berdiri di dekatnya, "Apa kalian melihat dompet kartu pink?" Petugas kebersihan bilang, "Aku nemu 2 dompet hilang hari ini, tapi nggak ada yang kayak punyamu." Si kasir bilang, "Aku sibuk mengurus pelanggan lain, jadi aku nggak merhatiin sekitar." Dan penumpang lain bilang, "Jangan buang waktumu, blokir kartumu secepat mungkin." Siapa yang mencuri dompet Karen? Nggak ada. Karen menaruhnya di lipatan topinya dan kelupaan. Lihat. Di pesawat, sang pramugara meminta Karen bertukar tempat duduk dengan penumpang lain. Karen bisa memilih 1 dari 3 kursi ini. Bisakah kamu membantunya menemukan pilihan terbaik?
Kaki pria ini panjang sekali, jadi dia mungkin akan menendang bagian belakang kursi Karen. Pilihan kedua adalah di sebelah wanita anggun ini. Tapi dia mencuri uang dari penumpang lain. Mungkin bukan teman terbaik untuk penerbangan jauh. Meski pria ketiga mirip vampir, itu cuma kostum. Dia duduk di dekat jendela, tapi nggak masalah sama sinar matahari. Jadi dia pilihan terbaik. Karen tiba di hotel mewah di Bali. Manajer menunjuk 3 bungalow terbaik, tapi cuma satu yang aman. Bisakah kamu membantu Karen membuat pilihan terbaik? Bungalow pertama nggak punya pintu. Karen bisa jadi sasaran empuk perampok dan nyamuk. Dan ada kalajengking di bawah ranjang bungalow ketiga. Jadi dia harus memilih yang kedua. Di pantai, Karen bertemu 3 wanita yang mengaku sebagai jutawan dan menunjukkan foto untuk membuktikannya. Tapi, salah satunya pura-pura kaya. Bisa tebak yang mana? Si perempuan pertama, dia cuma jadi model iklan sikat gigi elektrik. Jadi, kekayaannya nggak asli. Karen sedang berjalan menyusuri pantai dan melihat pesta. Ini adalah pernikahan pantai. Jadi, sang pasangan mempelai nggak memakai kostum tradisional. Bisakah kamu menemukan si pengantin baru di antara orang-orang ini? Lihat kue ini, hurufnya bertuliskan Hari plus Ami. Wanita ini memakai kalung dengan nama Ami, jadi dia si pengantin wanita. Sekarang lihat karangan bunga di lehernya. Cuma satu orang yang memakai karangan bunga yang sama, pria ini. Jadi, dia mungkin si pengantin pria. Karen melihat mantan teman sekelasnya, Tomo, di antara para tamu. Dia lagi ngobrol sama wanita aneh. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri memunggungi Karen. Jadi, Karen nggak bisa melihat wajahnya. Tomo dan wanita itu pergi bersama dan bersembunyi dari semua orang di atap restoran pantai tempat pesta tadi. Malamnya, Karen juga katap. Nggak ada orang lain di sini. Tapi setelah memeriksa atap, Karen tahu pasti Tomo dan pacar rahasianya benar-benar ke sana. Kok bisa? Gaun pacar rahasia dihiasi payet emas dan ada satu payet tertinggal di atap ini. Tomo melihat Karen dan mengajaknya berjalan-jalan menyusuri pantai. Dia langsung melihat 4 hal aneh. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada putri duyung bersembunyi di balik ombak. Istana pasir ini punya lampu listrik. Cabang pohon ini tertiup angin ke kanan, sementara bendera ini ke kiri. Dan terakhir, bulannya punya wajah seram. Keesokan paginya, Karen sarapan prasmanan. Dia mengambil smoothie, tapi nggak ada informasi tentang bahannya dalam bahasa Inggris. Sayangnya, Karen alergi stroberi. Bisakah kamu mencari tahu smoothie mana yang aman untuknya? Yang penting adalah warnanya. Cuma smoothie hijau dan kuning yang nggak mengandung stroberi. Pilihan yang lain berisiko. Karen masuk ke pusat spa. Si manajer memintanya menunggu 15 menit. Karen duduk dan ketiduran. Dia bangun beberapa saat kemudian dan menyadari bahwa seseorang memberinya tato bentuk hati. Dia menanyai 3 tersangka. Bobby, si klien lain, bilang, aku baru saja tiba naik sepeda motor. Kalau aku melihat seniman tato gila di sekitar sini, pasti aku bilang. Lea bilang, aku membersihkan kamar mandi selama 30 menit terakhir. Dan Tony, si terapis pijat, bilang, maaf, aku terlalu sibuk dengan klienku. Jadi, aku nggak melihatmu sama sekali. Siapa yang berbohong? Bobby, ban sepeda motor ini kempis. Selain itu, dia dan motornya sudah ada saat Karen masuk spa. Untungnya, tato itu nggak permanen dan si terapis pijat membantu Karen menghapusnya. Tapi dia menagihnya Rp50.000. Karen datang di spa saat ada promo happy hour. Mereka menawarkan diskon 45% untuk semua layanan. Jadi, Karen cuma membayar Rp120.000 untuk pijat 1 jam. Selain itu, dia juga mencoba pedikur seharga Rp70.000. Saat Karen pergi, dia menemukan uang kertas Rp500.000 di lantai. Berapa uang yang dihabiskan Karen? Bisakah kamu menghitung?
Karen menghabiskan total Rp240.000 untuk uang Rp500.000 ini. Itu palsu, nggak ada uang kertas Rp500.000. Karen membawa pakaiannya ke laundry milik 3 bersaudara. Dia kembali untuk mengambil barang-barangnya dalam 5 jam. Sayangnya, seseorang membakar gaun kesayangannya saat disetrika. Karen marah dan menengahi mereka. Nia bilang, aku nggak menyetrika hari ini. Itu pasti Pia. Pia bilang, enggak, aku menanam mawar di taman seharian. Itu pasti Gia. Dan Gia bilang, aku nggak tahu siapa yang bersalah karena aku pergi seharian. Siapa yang membakar gaun Karen? Pia, lihat taman ini. Apa kamu melihat bunga mawar? Enggak kan? Karen kembali ke kamar hotelnya dan menemukan buket besar di dalam vas. Catatannya mengatakan, salam cinta, pengagum rahasiamu. Karen menelepon meja resepsionis untuk menanyakannya. Si manajer bilang, salah satu tamu pria hotel kami memesan bunga itu, tapi aku nggak bisa mengungkapkan namanya. Cuma 3 tamu pria yang menginap di hotel ini, Hans, Jaka, dan Will. Karen menemui mereka semua di pantai dan langsung tahu siapa pengagum rahasianya. Apa kamu bisa menebaknya? Karen menerima bunga lili pink. Lihatlah ke meja Hans, gambarnya bunga lili pink. Dia suka bunga ini, tapi ini nggak membuktikan apapun. Will punya garis berjemur karena cincin kawin dan dia memotret istrinya yang sedang berselancar. Tapi Jaka sedang menulis di pasir dan tulisan tangannya mirip catatan cinta tadi. Ketahuan! Karen dan Jaka pun jalan-jalan. Jaka membawanya ke dermaga dengan 3 perahu. Jaka bilang, kalau kamu menebak yang mana perahuku, aku akan memberinya kepadamu. Bisakah kamu membantu Karen menemukan jawaban yang tepat? Seseorang tidur di perahu kedua, tapi bukan berarti orang ini pemiliknya. Perahu ketiga dinamai Jaka, tapi nama ini lumayan populer. Mari lihat perahu pertama lebih dekat. Apa kamu melihat celana merah yang digantung? Celana itu cocok sekali dengan jaket Jaka, jadi itu perahunya. Kakak perempuan Ami, Vivi, memberi daftar belanja dan memintanya membeli beberapa bahan makanan. Ami menerima daftar itu tanpa melihatnya. Saat tiba di swalayan, dia sadar kakaknya ngerjain dia. Vivi menulis produk yang dia butuhkan dengan sandi. Kamu bisa bantu Ami cari tahu apa yang harus dia beli? Inilah produk pertama, blueberry. Gimana dengan yang ini? Watermelon, semangka. Bisa kamu kenali makanan ini? Betul, buah kiwi. Inilah teka-teki berikutnya. Kamu bisa pecahin kode ini. Grape, anggur. Kalau yang ini gimana? Pineapple, nanas. Bagus. Teka-teki berikutnya. Ada ide? Vivi butuh pisang. Dan gimana dengan makanan ini? Betul, Ami harus membeli jeruk. Dan ini produk terakhir. Kamu tahu apa ini? Lemon.
Ami mengambil semua yang dibutuhkan dan berjalan ke kasir. Kasir bilang, "Belanjamu akan kudiskon 90% kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku." Ami setuju. Ini teka-tekinya. Kalau di satu tanganmu ada 3 apel dan 4 jeruk, lalu 4 apel serta 3 jeruk di tangan yang satunya, apa yang kamu punya? Apa kamu bisa bantu Ami memecahkan teka-teki ini? Cobalah berpikir kreatif. Jelas, kamu harus punya tangan sangat besar untuk memegang itu semua. Ami meninggalkan swalayan dan hendak pulang. Tiba-tiba, dia sadar dompetnya ketinggalan di kasir. Dia berlari kembali ke swalayan, tapi dompetnya nggak bisa ditemukan. Ami menanyai 3 orang yang berdiri di dekatnya. Bobby, si kasir bilang, "Maaf, aku nggak melihat dompetmu. Aku lagi ada pembeli lain." Salah satu pembeli, Kiki, bilang, "Kurasa aku melihat petugas kebersihan mengambil dompetmu dari kasir sehabis kamu pergi." Dan petugas kebersihan, Nani, bilang, "Kamu pikir aku apaan? Aku butuh kerjaan ini buat bantu keluargaku." Siapa pencuri dompet itu? Kiki. Tangannya memegang dompetnya sendiri, tapi ada dompet Ami yang disembunyikan di sepatu botnya. Ami nggak mau buang-buang waktu, jadi dia bilang ke Kiki, "Aku nggak akan memanggil polisi kalau kamu kembaliin dompetku dan memecahkan teka-tekiku." Ini teka-tekinya. Apa kamu bisa sebutin 4 hari yang dimulai dengan huruf H? Ini hari keberuntungan Kiki, karena dia bisa menjawab teka-teki itu. Apa jawabannya? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya. Ami, Vivi, dan cowok mereka, Yos dan Gaga, pergi hiking dan tersesat. Mereka berkeliaran di hutan beberapa jam dan nemu tanda ini. Ada 3 jalan melalui hutan itu. Yang pertama akan membawa mereka ke rawa-rawa beracun. Tak ada yang kembali dari rawa itu dalam keadaan hidup. Beberapa harimau lapar menghadang jalan kedua, dan untuk memakai jalan ketiga, mereka harus menyeberangi sungai sedingin es. Jalan mana yang paling aman? Yang ketiga, lihat tanda ini, tertulis kedalaman sungai cuma 50 cm. Mereka bisa menyeberanginya dengan mudah. Hari cepat sekali gelap. Ketika mereka mencari cara untuk menyeberang sungai, ponsel mereka kehabisan baterai dan cuma ada 1 lampu senter. Sungai itu terlalu berisiko untuk diseberangi tanpa penerangan. Jika mereka berempat menyeberang bersama, sinar lampu senternya nggak akan memadai. Selain itu, tiap orang menyeberangi sungai dengan kecepatan berbeda. Ami butuh waktu 1 menit, Vivi butuh 2 menit, Yos akan butuh 7 menit, dan Gaga 10 menit. Berapa waktu tersingkat yang dibutuhkan ke-4 orang itu untuk menyeberang sungai? Biasanya, orang menyimpulkan bahwa orang yang tercepat harus membimbing semua orang. Dalam hal ini, Ami harus menemani Gaga. Ini butuh waktu 10 menit. Lalu dia butuh 1 menit untuk kembali. Dia akan memandu Yos menyeberangi sungai. Ini butuh waktu 7 menit. Lalu Ami butuh 1 menit untuk kembali ke Vivi dan menyeberangi sungai itu dalam 2 menit terakhir. Dalam hal ini, seluruh proses butuh waktu 21 menit. Tapi tugasnya adalah meminimalkan waktu. Kita harus mencari cara agar orang yang berjalan paling lambat bisa jalan bersama. Jadi, ini urutan yang benar. Ami dan Vivi menyeberang sungai yang butuh waktu 2 menit. Lalu Vivi kembali. Itu 2 menit lagi. Gaga dan Yos mengambil lampu senter dari Vivi dan menyeberang sungai. Mereka butuh 10 menit. Lalu Ami kembali dengan senter menjemput Vivi. Dan mereka menyeberang bersama. Itu 3 menit. Dalam hal ini, waktu total akan menjadi 17 menit. Setelah menyeberang sungai, mereka bertemu penebang kayu. Dia berjanji untuk membawa mereka keluar dari hutan jika bisa menjawab teka-teki ini. Apa persamaan sebuah pulau dengan huruf I? Setelah mereka menjawab, lelaki itu menjelaskan arah terminal bus dan menghilang. Apa yang mereka katakan?
huruf I dan pulau. Keduanya berada di tengah air. Rombongan itu butuh waktu lama untuk sampai di terminal dan mereka lapar. Mereka ingin membeli makanan, tapi cuma satu mesin ini yang aman digunakan. Apa kamu tahu yang mana? Ada label pemakan uang tunai di mesin penjual ini. Jadi, mesin ini nggak berfungsi. Kecoa merayap-rayap di atas makanan di mesin yang ini. Mereka harus memakai mesin kedua. Ketika bus tiba, mereka menyadari uang mereka nggak cukup untuk membeli tiket. Tapi sopir bus murah hati. Dia bilang, "Kalian boleh menumpang gratis kalau bisa mecahin teka-tekiku. Simple banget. Kenapa 2 takut 3?" Ami langsung menjawab teka-teki ini. Gimana dengan kamu? Karena kalau lagi jahat, 3 bisa mengembat 5. Anak-anak muda itu duduk di dalam bus. Kamu bisa menemukan sesuatu yang aneh di sini? Wanita tua ini transparan. Dia hantu. Ketika Ami dan Vivi pulang, seseorang telah merampok rumah mereka. Kedua cewek itu menghubungi polisi. Detektif menginterogasi 3 tetangga. Maria bilang, "Minggu lalu, aku dan suamiku Riko berjemur di Maladewa. Riko terbakar matahari hingga kami terpaksa pulang lebih awal. Kami baru saja datang dari bandara." Cinta bilang, "Kurasa aku lihat orang mencurigakan pakai hoodie beberapa jam lalu." Yohana bilang, "Aku dan cowokku lagi merayakan hari jadi kami di restoran. Kami barusan pulang." Siapa yang bohong? Maria. Dia bilang, Riko baru saja terbakar matahari, tapi sekarang dia kelihatan sehat dan Maria juga nggak kelihatan coklat. Ami memutuskan nyari kerjaan baru agar bisa menabung untuk kuliah. Dia mengirim resumenya ke bank dan diundang wawancara kerja. Manajer HRD menawarkan teka-teki untuk menguji logikanya. Bayangkan kamu punya koin dalam jumlah tak terbatas di dompetmu. Berapa jumlah koin minimal supaya masing-masing koin bisa menyentuh 3 koin lain? Kamu bisa bantu Ami memperoleh pekerjaan itu? Jawaban yang benar adalah 4. Dia harus menaruh 3 koin di meja membentuk segitiga dan tepi-tepinya saling menyentuh. Lalu, dia bisa meletakkan koin keempat di tengah di atas ketiga koin lain. Ami diterima kerja di bank. Setelah hari pertama berakhir, dia pulang. Tapi dalam perjalanan, dia sadar ponselnya ketinggalan di bank. Jadi, dia kembali ke bank untuk mengambil ponsel. Tiba-tiba, cewek itu mendengar bunyi aneh dari ruang brankas bank. Dia pergi ke sana dan melihat 3 lelaki ini di ruangan. Dia langsung melihat salah satunya adalah penyamar. Kalau kamu gimana? Apa kamu bisa mengenalinya? Orang ketiga bukan anggota kelompok itu. Lihat, dia memakai lencana polisi. Pasti dia sedang menyamar. Para perampok melarikan diri dan mengunci Ami serta polisi di ruang brankas. Mereka harus memecahkan teka-teki untuk membuka kunci pintu. Mereka harus mencari cara untuk menghubungkan ke-9 bintang ini dengan 4 garis saja, tanpa mengangkat tangan sekalipun. Apa kamu bisa bantu mereka menemukan cara yang benar? Ini butuh kreativitas. Dan bentuk ini memenuhi semua syarat. Tapi mungkin kamu punya cara yang lebih baik? Ami membeli bunga buat ulang tahun saudarinya. Dia menyusuri jalan sambil memegang buket bunga. Tiba-tiba, lelaki bertopeng berlari ke arahnya, merebut bunganya, dan lari ke restoran terdekat. Ami mulai menangis. Mobil patroli berhenti di dekatnya. Ami memberitahu polisi apa yang terjadi. Mereka ke restoran untuk menemukan penjahat itu. Ada 4 lelaki dengan buket bunga yang hampir sama. Kamu tahu siapa yang merampok Ami? Orang ini. Buket Ami diikat dengan pita ungu.
Vivi mengadakan pesta ulang tahun. Untuk menghindari tamu tak diundang, dia meminta satpam mengatur password. Tapi mantan cowoknya, Hari, yang pasti nggak diundang, berencana memasuki tempat pesta. Dia bersembunyi di dekat pintu mendengar dengan seksama. Saat tamu pertama datang, satpam bilang 4. Tamu menjawab 5. Pas tamu kedua tiba dan satpam bilang 2, tamu menjawab dengan 3. Hari merasa dia telah cukup mendengar dan berjalan ke satpam. Lelaki itu bilang 7 dan Hari menjawab 8. Setelah mendengar jawaban ini, satpam menyuruh Hari pergi. Kenapa? Sebab passwordnya adalah jumlah huruf dalam nama bilangan. Dia harusnya bilang 5, sebab kata 7 terdiri dari 5 huruf. Kamu bisa menghitung jumlah persegi dalam gambar ini? Jawaban yang benar adalah 40. Rachel menelepon polisi pagi-pagi buta. Saat polisi tiba, dia menceritakan semuanya. Aku bekerja di museum. Kemarin aku membawa pulang beberapa buku kuno. Aku mau melakukan penelitian, tapi tiba-tiba mati lampu. Aku menyalakan lilin dan melanjutkan pekerjaanku. Tiba-tiba, aku mendengar bel pintu. Saat membuka pintu, ada orang bertopeng hitam memukul kepalaku. Pas aku sadar, semua bukuku hilang. Detektif Andreas menangkap Rachel karena melaporkan kejadian palsu. Kenapa? Kalau terjadi pemadaman listrik, bel pintunya nggak mungkin berfungsi. Setelah sebuah bank dirampok, polisi menemukan kantong berisi uang di taman. Kantong itu tergeletak di antara kaktus. Petugas kepolisian mengamankan 3 tersangka. Tak lama, mereka mengetahui siapa perampok bank itu. Apa kamu tahu? Pria di sebelah kiri, cuma dia yang punya luka gores. Itu pasti karena kaktus tadi. Detektif Bambang menghentikan seorang pria yang keluar dari toko pakaian. Penjaga toko bilang Anda mencuri sarung tangan mahal. Ini sarung tanganku, aku sudah lama punya, bantah pria itu. Tapi si detektif langsung tahu pria itu berbohong. Kok bisa? Pria itu nggak mungkin memakai sarung tangan ini. Dua-duanya untuk tangan yang sama. Sebuah keluarga dengan 2 anak remaja sedang liburan ke tepi pantai. Mereka menginap di sebuah bungalow kecil yang letaknya di tepi pantai. Awalnya semua aman, namun 2 hari kemudian si putra bungsu hilang. Polisi punya 4 tersangka. Lantas, polisi mengundang mereka untuk diperiksa. Mungkin keluarga si anak hilang mengenali seseorang. Tanpa butuh waktu lama, ibu remaja itu tahu siapa dalang di balik penculikan putranya. Siapa ya kira-kira? Pria yang memakai topi bisbol anak yang hilang. Dalam perjalanan pulang dari gym, Miko tiba-tiba pingsan. Saat siuman, dirinya berada di ruangan terkunci. Di sebelah pintu, ada komputer dengan keyboard. Di layarnya, ada teka-teki. Miko harus mengetik jawaban yang benar agar pintunya terbuka. Ini teka-tekinya. Aku membuat 1 orang berubah jadi 2. Siapa aku? Miko mengetik kata yang tepat dan pintu terbuka. Dia bebas. Apa jawabannya? Cermin.
Detektif Thomas David sedang menyusuri jalan di malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang dengan topeng hitam menyelinap keluar rumah lewat jendela. Dia membawa 2 tas besar. Sang detektif menyadari dia adalah pencuri. Dia mengejar orang asing itu, tapi orang itu berbelok di tikungan dan menghilang. Thomas tahu penjahat itu bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana? Nggak mungkin rumah di sebelah kiri, terlalu banyak orang di dalamnya. Nggak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah di sebelah kanan. Artinya, sudah lama nggak ada yang masuk ke sana. Jadi, cuma tersisa rumah di tengah. Oliver diserang di apartemennya dan dibawa ke rumah sakit. Polisi punya 4 tersangka. Semuanya tetangga Oliver. Amelia bilang dia jalan-jalan di taman sejak subuh. Henry bilang dia melukis di studionya dan nggak dengar apa-apa. Jacob bilang dia sedang memperbaiki mobil. Sophia menjawab dia mandi selama 3 jam terakhir. Lihatlah tangan orang-orang ini dan coba cari tahu siapa yang berbohong. Jacob yang bilang baru memperbaiki mobilnya dan Henry yang baru mengecat sama-sama punya tangan yang bersih. Aneh, tapi mereka mungkin memakai sarung tangan. Tapi tangan dan jari Sophia tidak berkerut, padahal itu adalah reaksi alami kulit setelah 3 jam berendam. Berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bangunan? Satu, yaitu bata terakhir. Seorang pria ingin membeli mobil bekas. Dia menemukan yang masih bagus. Harganya 150 juta. Dia membelinya tapi tidak mengeluarkan uang 100 rupiah pun. Kok bisa? Kalau bayar 150 juta, kamu nggak perlu ngeluarin uang receh 100 rupiah. Nah, mari uji kemampuan matematika kamu. Bagaimana cara menulis 45 cuma menggunakan angka 4? Empat ditambah 44 dibagi 44. Nathan menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira udah hati-hati banget dan gak berisik. Tapi seluruh keluarganya tahu tentang rencananya. Mereka sadar dia akan pulang tengah malam. Mereka pun mengadakan kompetisi. Orang yang pertama melihat Nathan saat dia memanjat pagar adalah pemenangnya. Dan dia bebas dari tugas rumah selama seminggu. Supaya gak ketiduran, papanya Nathan nyalain TV. Kakeknya duduk di ruang tamu sambil baca buku. Neneknya pergi ke dapur untuk membuat pizza. Dan mamanya Nathan diam di kamar, duduk di lantai, dan bermeditasi. Siapa yang bakal pertama kali lihat Nathan saat waktunya tiba? Mamanya Nathan. Matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan bisa melihat lebih baik dibanding yang lain. CEO suatu perusahaan besar menelepon polisi. Dia yakin salah satu karyawannya, Victoria, mencuri memory card berisi informasi rahasia. Dia mau menjualnya ke pesaing. Polisi tiba di rumah Victoria, tapi wanita itu melarang mereka masuk tanpa surat perintah. Para petugas harus pergi untuk membawa semua berkas yang diperlukan. Saat mereka kembali, Victoria sudah duduk di mobilnya, siap pergi. Petugas menangkapnya. Mereka menggeledah mobil dan pakaiannya, tapi tidak menemukan apapun. Kemudian, saat mereka hampir menyerah, salah satu detektif menyadari di mana Victoria menyimpan memory card itu. Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama tiba, rambutnya tergerai. Namun setelahnya, Victoria mengubah gaya rambutnya. Memory card itu ada di sanggulnya. Martin berkendara melewati halte bus dan dia melihat 3 orang berdiri di sana.
Salah satunya adalah Monica, wanita yang dia suka. Martin juga melihat Sam, temannya, dan seorang wanita tua yang sepertinya kedinginan. Sayangnya, Martin punya mobil 2 tempat duduk. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meminjamkan mobilnya ke Sam dan tetap di halte bus bersama gadis impiannya. Dengan begini, Sam bisa ngasih tumpangan ke wanita tua itu dan Martin akan punya lebih banyak waktu untuk mengenal Monica. Saat kebakaran terjadi, sebuah bank dirampok. Petugas keamanan memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan tas berisi uang, tapi harus mengikat sepatu botnya tepat di depan pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, uang itu hilang. Kenapa petugas keamanan itu ditangkap? Karena semua pintu darurat terbuka ke arah luar. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang di luar ruangan. Tapi perhatiannya tertuju ke 3 pria yang berlarian mengitari air mancur. Mereka sama-sama berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Si detektif bingung, siapa pencuri sebenarnya? Jadi, dia terus melihat. Tak lama, jarak di antara mereka makin dekat. Detektif Adam segera menyadari siapa pencuri sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Kalau orang ketiga adalah pencurinya, orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk pria kedua. Berarti orang yang lari dengan baju hijau adalah penjahatnya. Ada orang yang merampok bank di kota besar. Seorang detektif pergi menemui si tersangka utama. "Aku ngerasa gak enak badan sepanjang minggu ini. Dan belum keluar apartemen selama 3 hari. Aku bahkan gak butuh makanan. Kulkasku penuh, cek aja sendiri." Ucap tersangka itu sambil membuka kulkasnya. Tapi si detektif sadar dia berbohong dan menangkapnya. Kok bisa? Pertama-tama, roti di atas meja kelihatan masih segar. Selain itu, kalau dia nggak pernah keluar apartemen selama 3 hari, kulkasnya pasti nggak penuh lagi.